Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan mengenal alur data. Kenapa kita perlu mengenal alur data? Karena agar kita bisa mengetahui bagaimana data tersebut bisa diproses. Dalam hal ini yang akan kita proses adalah data dari sensor, kemudian diproses oleh Arduino dan dijadikan output ke aktuator maupun display. Jadi alur data ini memang sangat penting untuk dipelajari karena ini adalah dasar untuk mempelajari Arduino. Banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak memahami alur data ini sehingga kesulitan untuk mengembangkan proyek-proyek menggunakan Arduino dan proyek-proyek lain apapun itu. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa di alur data ini pertama kita mengenal input. Input ini berupa sensor dan tombol. Apapun itu sensornya itu adalah input. Apapun tombolnya itu adalah input. Baik itu sensor hujan, sensor cahaya, sensor suhu, dan sebagainya. Ini adalah input. Setelah kita menyiapkan sensor, selanjutnya kita perlu memproses data dari sensor tersebut. Diproses oleh Arduino dalam hal ini, karena kita akan belajar menggunakan Arduino untuk pengembangan. Inputan tersebut dikirim datanya ke Arduino. Input, kemudian proses. Setelah diproses oleh Arduino, maka datanya akan dikirim ke output. Output ini berupa aktuator dan display. Aktuator ini bisa berupa DC motor, bisa berupa apapun itu yang bergerak, dan bisa juga berupa display seperti LCD, LED, OLED, dan sebagainya. Itu output. Jadi datanya dari input kemudian diproses oleh Arduino. Setelah diproses oleh Arduino, datanya dikirim ke output. Input kemudian diproses, akan dilakukan apa terhadap input tersebut yang nanti akan diberikan datanya oleh Arduino, diperintahkan pada output untuk melakukan sesuatu. Nah, dari output ini bisa kita masukkan kembali ke input. Sebagai contoh, kita menggunakan remote TV. Remote TV itu memiliki output cahaya inframerah. Kemudian output tersebut diterima oleh input di TV. TV memproses kembali. Seperti itu. Setelah diproses, output kembali ditampilkan sesuai dengan perintah yang kita berikan di remote. Sebagai contoh, di remote kita memberikan perintah untuk mengganti channel. Maka dari display TV-nya, output TV-nya akan berganti channel. Seperti itu. Di remote-nya pun sebenarnya sama. Ada proses di situ. Inputnya adalah melalui tombol. Tombol mengganti channel ditekan, kemudian diproses, dan output keluar berupa cahaya inframerah yang diterima oleh input televisi, diproses oleh televisi, dan dikeluarkan oleh layar televisi. Jadi alur data itu selalu ada input, proses, output. Jika salah satu dari ketiga ini tidak ada, maka proyek tersebut tidak akan bisa digunakan. Karena harus selalu ada input, proses, output.